Si Yuri perempuan ini kan merasa menggunakan kuasanya, jadi dia merasa anak yang protes itu nggak berhak melakukan protes karena keputusan Yuri itu mengikat, tidak boleh diprotes. Ya benar aja, kalau sesuatu yang salah masa nggak boleh diprotes. Emang dia dewa. Tapi pertanyaan saya, apakah semua orang di situ tuli? Apakah Yurinya tuli? Apakah MC-nya tuli? Ya kan enggak. Lah kita yang ada, aku yang ada di TV ya, melihat di TV, mendengarnya kok. Dan saya senang melihatnya sebagai sebuah kegiatan sekolah. Ini contoh yang sangat penting bagi anak-anak. Bagi anak-anak sekolah yang masih pada tingkat seperti itu. Tapi sungguh saya sangat menghargai, bahkan saya meminta kepada menteri dan nanti menteri pendidikan dasar, menengah, dan juga menteri kebudayaan memberikan harga tinggi kepada anak ini. Nah, saya ingin membicarakan sedikit atau secara singkat tentang yang kebetulan tadi saya nonton, yaitu yang berkaitan dengan kuis MPR di Pontianak, Kalimantan Barat. Saya dengar betul bahwa kedua anak itu menjawab secara benar. Kok tiba-tiba Yurinya mengatakan, dia katakan begini, intinya benar, tapi kamu tidak menyebut DPD. Padahal dua-duanya menyebut DPD. Nah, yang saya sangat menganggap lucu dan sok pinter, ini Yuri perempuannya. Yuri perempuannya membela temannya kan, dengan dia katakan begini, makanya saya beritahu kepada peserta supaya memperhatikan artikulasi. Ya padahal anaknya jelas-jelas menyebutkannya secara jelas dan sebagainya. Yang saya anggap lucu, ketika anak yang memprotes ini mengatakan, tolong kalau ada yang mendengar. Nah, semua diam. Apakah semua tuli? Jadi MC-nya misalnya, seharusnya MC-nya memberikan reaksi juga kan? Tapi enggak, cuma ketawa bergaya. Itu. Dan lalu kemudian membenarkan apa yang dilakukan oleh Yuri yang salah tadi. Lalu Yuri perempuannya sok pinter bicara tentang artikulasi. Nggak ada urusan artikulasi di situlah. Apa semua tuli? Pertanyaan saya, apa semua tuli? Apa Yurinya tuli? Apa MC-nya tuli? Gitu loh. Nah, apa yang terjadi di sini sebenarnya, dalam penglihatan saya, ketidakjujuran dari Yuri. Kemungkinan sekali Yuri laki-laki ini melakukan kesalahan itu karena mungkin mau memenangkan salah satu, sehingga dia salahkan ini. Yang benar pun disalahkan. Ya akhirnya merusak semua kan. Merusak acara itu. Betul-betul aneh buat saya. Kok lembaga yang lembaga tinggi negara, wakil rakyat, lembaga terpenting di Indonesia
melakukan kegiatan yang seharusnya memang adalah untuk mencerdaskan, malah melakukan kesalahan yang memalukan. Sebenarnya menurut saya kesalahan yang memalukan yang dilakukan oleh Yuri. Dua orang Yuri ini melakukan kesalahan yang memalukan. Dan ya syukurlah karena MPR-nya juga sudah menonaktifkan dia. Menurut saya kalau saya bukan hanya dinonaktifkan, malah dipecat. Iya, karena kejujuran. Nah, yang hebat apa? Keberanian anak ini yang memprotes itu untuk menunjukkan kejujurannya sebagai seorang yang tidak mau dibodohi. Tidak mau pokoknya tidak mau tidak mau disalahkan, tidak mau dilecehkan, dan tindakan itulah yang menurut saya yang perlu diberikan dan memang sudah diundang oleh Wakil Presiden datang ke sini dan diberi penghargaan. Saya kira itu. Jadi kejujuran, keberanian untuk jujur, keberanian untuk mengatakan sesuatu kalau memang dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu benar, kemudian dia melakukan sesuatu seperti tadi, protes misalnya, itu patut dihargai tinggi. Sebenarnya Departemen Pendidikan Dasar dan Menengah harus memberikan harga tinggi kepada anak ini tadi. Kalau menurut saya seperti itu. Kejujurannya, keberaniannya itu harus dihargai tinggi. Nah, ini ya kita bahas sedikit lah, Prof. Ini menarik karena masalah ini kan sebenarnya masalah kecil. Tapi justru itu, kenapa masalah sekecil ini masih ada ketidakjujuran gitu? Ya, itu tadi mungkin Yurinya mau melakukan sesuatu buat satu dari dari peserta. Tapi itu bukankah itu sangat miris gitu, Bro? Iya, kalau menurut saya itu memalukan. Makanya tadi saya katakan ini dua Yuri ini melakukan tindakan memalukan. Kenapa? Contohnya, pasti masa Yuri kedua yang perempuan itu tidak dengar? Iya kan? Nggak mungkin. Lah, dalam ruangan sekecil ini masa nggak denger sih? Lawan saya aja nonton di TV denger betul kok. Dari TV aja kedengaran, jawabannya benar. Dua-duanya benar kok. Aneh kan? Nah, kenapa aneh? Ya karena Yurinya sok punya kuasa. Relasi kuasa si wanita perempuan Yuri perempuannya ngomong gini, keputusan Yuri itu mengikat, tidak boleh diprotes. Ya aneh kan? Ya memang aturannya seperti itu, tapi kalau Anda salah, masa Anda dibiarkan benar? Nah itu. Jadi ini contoh yang sangat penting bagi anak-anak. Bagi anak-anak sekolah yang masih pada tingkat seperti itu. Tapi sungguh saya sangat menghargai, bahkan saya meminta kepada Menteri dan nanti Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan juga Menteri Kebudayaan memberikan harga tinggi kepada anak ini. Itu. Kalau menurut saya. Dan kalau saya kebetulan bisa ketemu menterinya, saya akan beritahu. Tolong panggil anak itu dan berikan penghargaan.
Karena itu contoh keberanian juga bahkan dari Iya. kecil gitu ya, Bro. Iya. Loh, tidak semua anak mau bisa loh. Justru malah juri-juri ini yang childish gitu ya. Iya kan? Coba kalau dia anak ini penakut, dia diam aja. Dia pikir ngapain sih saya, apa boleh buat lah. Tapi kan dia tidak mau dipermainkan. Dia tidak mau pikirannya yang benar disalahkan. Dan itu betul-betul satu hal yang harus diberikan jempol tinggi. Gitu. Nah, ini adalah pengalaman bagi mereka yang merasa punya kuasa. Jangan seenak perutnya menggunakan kuasanya gitu. Kan gitu. Si Yuri perempuan ini kan merasa menggunakan kuasanya, jadi dia merasa anak yang protes itu nggak berhak melakukan protes karena keputusan Yuri itu mengikat, tidak boleh diprotes. Yang benar aja, kalau sesuatu yang salah masa nggak boleh diprotes? Emang dia dewa? Tapi pertanyaan saya, apakah semua orang di situ tuli? Apakah Yurinya tuli? Apakah MC-nya tuli? Ya kan enggak. Lah kita yang ada, aku yang ada di TV ya, melihat di TV, mendengarnya kok. Dan saya senang melihatnya sebagai sebuah kegiatan sekolah. Itu.